Bisa dilihat pemirsa, pohonnya dibungkus kain putih ya. Kalau dilihat sih ini seperti kain kapan ya. Gimana, Mungkin bisa agak mundur. Berada di kawasan Tangerang, Provinsi Banten, ruko itu memiliki bangunan yang luas, tapi dibiarkan kosong, ditumbuhi semak, serta tak lagi menunjukkan gairahnya. Bangunan itu kini dihuni makhluk halus yang kadang mewujud menakuti orang yang lewat di sekitarnya. Dan kesanalah Abah Firmansyah mengajak tim Ganjil Misteri menelusuri jejak mistik yang sangat kuat mencuat. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sudah dari luar, suasana horor memancar dari gedung kosong yang pernah menunjukkan kemegahannya. Ini bekas ruko yang ditinggalkan karena konon lokasinya yang angker. Banyak pekerja yang menjadi korban saat pembangunan gedung tersebut. Sekarang saya ada di sebuah gedung yang bernama Gedung Wingit ya. Kalau Wingit itu bahasa Jawanya itu angker. Dan konon katanya di sini banyak eksistensi makhluk astral. Dan bangunan ini pun banyak memakan korban. Contohnya seperti pekerja-pekerja yang banyak berjatuhan di lantai atas sampai ke bawah. Baik pemirsa, kita langsung cek ke dalam ya. Ini bangunan ini karena saking angkernya, jadi warga sekitar tidak berani untuk masuk ke area sini dan kita agak hati-hati ya. Menurut kabar masyarakat, pertama terjadinya korban si pegawai di sini itu di lokasinya di sini. Karena memang tempat ini sebelum adanya bangunan ini memang sudah terkenal ya di wilayah sini itu udah angker. Bangunan ini belum sampai digunakan karena waktu proses pembangunan pun nggak sampai finish gitu. Menyusup ke sebuah ruangan setelah melewati belukar yang sukar, disibak tim Ganjil Misteri, disambut bayangan tak bersahabat. Sangat besar sosoknya dengan bentuk menyerupai yang menyeramkan. Kekuatan mistiknya amat kuat menolak kehadiran manusia. Oke pemirsa, sebelum tadi saya masuk ke sini, saya udah coba berkomunikasi dengan salah satu makhluk yang ada di sini. Sosoknya tinggi, besar, dan berbulu. Jadi dia intinya melarang kita untuk melakukan penelusuran di sini. Tapi kita coba aja ya ke atasnya. Ya pemirsa, kalau dilihat secara mata lahiriah tempat ini bersih ya. Tapi kalau menurut prediksi saya atau penerawangan saya di sini tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin mengusir kita gitu. Ya pemirsa, itu jalan yang di bawah. Jadi biasanya ketika warga sini yang
pulang kerja ya, biasanya sekitar jam 4:30 itu biasanya sosok wanita itu suka di sini. Nah, karena dari arah sana, biasanya kan warga dari arah sana. Kalau mau berangkat kerja kan dari arah sana ke sini ke jalan raya. Nah, biasanya dia nampakin diri di sini sambil megang-megang rambut. Lelembut yang menghuni gedung kosong di kawasan Tangerang itu memang tidak bersahabat. Beberapa kali Abah Firman harus memberi pagar gaib agar tim Ganjil Misteri tak terganggu energi negatif. Hanya beberapa kali lampu kamera padam tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Ini jadi pepohonan pun sampai menembus ke dinding itu. Taruh yang masuk. Kenapa, Pak? Ya takut nggak lancar aja nanti. Oh, terlalu mati lampu. Tadi ada beberapa makhluk ya yang mencoba menyerang kita, makanya tadi Abah coba pagerin dulu biar penelusuran kita aman. Udang ya? Hah? Ngeblur? Hah? Ngeblur? Iya makanya. Oke. Aduh, jadi coba kita ke pojok. Nah, pemirsa, di sini sangat banyak sekali sosok astral. Dan di sini energinya sangat panas sekali dan kurang nyaman ya. Kita ke sana aja. Apa lama-lama nggak bisa nahan. Oh gitu. Nanti takut masuk ke sini. Iya. Khususnya di pojok sini ya. Di pojok sini tuh makhluknya agak kurang bersahabat lah. Sosok tinggi besar yang menyeramkan menghadang sejak tim penelusuran memasuki gedung kosong. Tapi benarkah masih ada sosok gaib lain yang juga berusaha menghalangi penelusuran? Oke pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di channel Was-Was yang bakalin keluar semua berita-berita yang baru setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Oke, di channel YouTube Was-Was. Tempat kedua di bangunan kosong yang dideteksi memiliki kekuatan besar membawa Abah Firmansyah bergerak. Tapi belum lagi melangkah ke sebuah tempat, muncul perwujudan yang sangat menyeramkan. Bentuknya kera, sangat besar, bertengger di pohon ceri yang tumbuh di dalam rumah. Ya, oke pemirsa, di tepat di depan saya di pohon seri ya. Ini ada sosok seekor kera, seperti kera ya. Tapi memang bentuknya tidak lazim seperti seekor kera. Tapi dilihat dari wujudnya menyerupai kera. Nah, sekarang dia lagi tepat di sini. Tepat di sini dan memandang kita itu seperti mau menerkam. Dan sosok ini Abah agak sedikit mengingat flashback ke Gunung Kawi ya. Karena sosok seperti ini itu sosok kera seperti ini tuh adanya di Gunung Kawi. Biasanya untuk hal-hal yang sifatnya untuk pesugihan. Meninggalkan pohon ceri yang digelantungi kera raksasa, Abah Firmansyah masuk lebih ke dalam gedung kosong.
Terlihat akar pohon yang sangat besar menyembul dari lantai yang mengelupas. Dan saat ditelusuri, akar pohon itu membawa ke sebuah dahan berukuran sedang yang dibungkus kain kafan. Tepatnya di dalam ruangan ini sudah kumpul ya makhluk-makhluk yang memang kurang suka lah dengan kedatangan kita. Tapi kita coba akan masuk ke dalam, kita akan membuktikan seberapa kuat energi yang ada di dalam. Ya pemirsa, ternyata tempatnya lebih energinya lebih kuat di sini, dan bisa dilihat dari tempatnya akarnya pun sampai menembus ya ke tembok-tembok. Kenapa Pak pohonnya? Mungkin kalau kita lihat biasa aja ya, pohonnya kecil, biasa aja, nggak seseram yang kita bayangkan. Tapi memang disinilah letak yang sering orang gunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti mungkin meminta-minta ya, minta-minta ke makhluk-makhluk astral. Nah, bisa dilihat pemirsa, pohonnya dibungkus kain putih ya. Biasanya menurut kepercayaan orang tua dulu, ketika pohon dibungkus dengan kain putih, pohon tersebut biasanya dihuni sosok yang cukup lumayan energinya atau cukup kuat. Kalau dilihat sih ini seperti kain kafan ya, seperti kain kafan. Nah, ini di bawah sini mungkin ini media-media untuk melakukan ritual-ritual untuk hal-hal yang kurang baik kalau menurut saya. Nah, ini kalau di dunia spiritual namanya ini apel jin ya. Biasanya digunakan atau berfungsi untuk mendatangkan makhluk-makhluk astral. Ya, biasanya minyak ini untuk bumbu aja ya, bumbu untuk kasarnya ketika makhluk halus tersebut, maka minyak ini akan terhisap habis walaupun tertutup. Di bawah pohon yang diselimuti kain kafan, banyak sekali bekas sesaji yang mencurigakan. Disebut mencurigakan karena Abah Firmansyah melihatnya sebagai bekas sesembahan pada yang tidak semestinya. Semacam sesaji untuk mencari pesugihan. Secara spontan, Abah Firman mengambil botol bekas minyak bekas sesaji dan mendeteksi energi yang masih tersisa. Kita akan coba energi sisa minyak yang ada di botol ini ya. Mungkin bisa agak mundur. Ya, pemirsa, jelas-jelas tadi ya botolnya itu kosong ya, tanpa ada airnya. Nah, di sini harum asapnya pun harum madat. Abah coba menarik energi yang ada di
tempat ini untuk kita wujudkan bahwa benar di sini tuh tempat orang meminta atau pesugihan. Dan ternyata ketika Abah buktikan, timbullah gesekan energi dan terjadilah seperti ini. Selain bekas sesaji yang berserak di bawah pohon yang berselimut kain kafan, masih banyak ditemukan benda-benda mistik yang ditinggalkan, termasuk sepotong boneka yang menurut Abah Firman merupakan boneka pengganti tumbal manusia. Ada anak kecil meminta tolong sekaligus minta dipulangkan saat Abah melakukan kontak batin. Dan ini boneka, Abah akan coba mendeteksi apakah benda ini masih ada kaitannya dengan pohon tadi. Dikhawatirkan memang ini suatu media untuk mengambil tumbal. Ya, pemirsa, setelah tadi Abah mencoba mendeteksi energi boneka ini, ternyata ada suara tangisan anak kecil ya yang meminta tolong dan minta pulang. Ya, pemirsa, ternyata setelah Abah bongkar isi dari tas yang ada di sini, biasanya orang yang melakukan ritual-ritual seperti ini tuh tergiur dengan harta karun ya, penarikan harta karun atau uang gaib. Karena biasanya mengatasnamakan peninggalan Soekarno lah atau uang amanah. Malam datang membawa suasana semakin terasa horor. Gelap menjadi perantara paling kuat menuju pusat-pusat mistik di gedung kosong tersebut. Abah Firman berusaha meyakinkan agar penelusuran tidak dilanjutkan karena banyak energi negatif yang bisa menyerang orang. Oke, pemirsa, saya akan coba menarik energi ya yang ada di tempat ini. Tempatnya sosok kera itu. Nanti akan saya coba tarik energinya. Nah, inilah bentuk gesekan energi yang saya akan coba kembali menarik energi yang ada di gedung ini, dan saya butuh salah satu warga satu. Pas. Nanti tugas Mas pegang aja nih ya. Nanti apa yang dirasakan diomongin aja. Boleh dipegang Mas. Di kepala aja, kepala. Panas Mas. Panas ya? Panas nggak kuat nih. Nggak kuat. Nggak, bukan. Tahan ya Mas, ya, tahan. Coba di kepala lagi sekali lagi. Nama panas. Nggak kuat ya?
Reporternya Gimana? nyobain. Reporternya nyobain? Nyobain. Kepala yang kencang mas. Panas. Panas banget. Gak ada rekayasa ya? Enggak, panas. Ya. Gimana? Jadi gimana Bang? Kenapa? Ya, girangnya. Ya. Ya ini energi yang Abah serap dari gedung ini ya. Jadi setelah Abah serap, Abah akan kembalikan energinya ke tempatnya. Rumah toko yang ditinggalkan penghuninya di kawasan Tangerang menjadi pusat pemukiman makhluk halus. Tapi rupanya banyak energi negatif yang beredar di wilayah itu. Mungkinkah karena banyak korban jiwa saat pembangunan ruko? Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.